Kita juntuhkan juga dengan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Itu terkait dengan penistaan atau pencemaran nama baik. Nah, perlu kami update bahwa setelah laporan itu beberapa waktu kemudian polisi menjalankan tugasnya secara baik, secara profesional sesuai dengan ketentuan KUHP, dan polisi telah memanggil secara patut Nikita Mirzani. Namun sebagaimana yang kita ketahui, Nikita tidak hadir, lalu kemudian baru hadir setelah ada peristiwa upaya yang dilakukan di rumah Nikita beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman sekalian, dapat kami informasikan bahwa penyidik telah mengundang kami juga kemarin untuk melakukan upaya restoratif justice sesuai dengan surat edaran Kapolri tahun 2018. Namun sangat disayangkan bahwa terlapor dalam hal ini Nikita Mirzani tidak menghadiri undangan tersebut, sehingga upaya restoratif justice dapat dipastikan itu tidak dapat dilaksanakan. Terlepas dari itu, sebetulnya restoratif justice itu juga sulit dilaksanakan dalam peristiwa ini, dalam kasus ini, karena persyaratan materialnya, kalau kita membaca surat edaran itu, salah satunya adalah, ini salah satu aja, salah satunya adalah bahwa terlapor bukan merupakan residivis. Artinya bukan merupakan orang yang telah dipidana, diputus bersalah atas dugaan melakukan tindak pidana tertentu. Jadi bukan residivis. Lalu yang persyaratan formilnya, tentu para pihak harus bersepakat untuk berdamai. Itu inti persyaratan formil daripada restoratif justice. Nah, oleh karena saudari Nikita Mirzani tidak hadir, dengan sendirinya upaya untuk melakukan restoratif justice itu gagal. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kami mendapatkan klien kami mendapatkan surat dari Polres Serangkota bahwa status Nikita Mirzani telah naik dari saksi menjadi tersangka. Ya, dapat kami pastikan itu, sehingga untuk selanjutnya kami berharap bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya penyidik di Polres Serangkota, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesional sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, dapat memberkasi atau melengkapi berkas-berkas yang berita acara yang pemeriksaan yang diperlukan, agar segera saja persoalan ini naik menjadi dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tangerang. Nah, itu harapan kami. Mengapa ini penting agar polisi terus menindaklanjuti laporan ini? Karena ini ada beberapa alasan. Yang pertama, kita ingin memastikan bahwa setiap orang sama di depan hukum, ya, equality before the law, ya. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa berdiri di atas hukum atau above the law, sehingga dia boleh seenaknya menggunakan media sosial di luar batas kepatutan moral dan hukum dan kepatutan. Ya, ini yang kita ingin sampaikan, bahwa kita mendukung penuh kinerja positif penyidik dalam hal ini Polres Serangkota, agar terus menindaklanjuti laporan kami, sekaligus untuk menjaga nama baik klien kami, Mas Dito, dan tentu nama baik semua orang yang berhubungan atau terkait dengannya, terutama keluarga besarnya, karena dituduh sebagai banyak omong, pemberi harapan palsu atau PHP di sana ditulisnya, dan penipu. Ini suatu tuduhan yang sangat serius, karena bisa merusak reputasi bisnis dari seseorang, ya, bisa juga merusak reputasi relasional seseorang dengan sesamanya. Orang yang tadinya baik-baik, ketika dituduh sebagai penipu, pembohong, atau PHP, lalu kemudian bisa saja terjadi hubungan itu renggang, dan bisa juga memiliki implikasi kerugian material bagi pihak Dito. Nah, teman-teman sekalian, kami berharap sekali lagi bahwa
proses pemeriksaan dapat segera dilakukan dan pihak terlapor agar dapat bekerja sama dengan baik untuk menghormati dan menjunjung tinggi hukum. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat sore. Pak, tadi katanya sudah naik ke menjadi tersangka Nikita. Mungkin per kapan Pak? Kalau boleh tahu? Sejak kapan? Itu berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP yang disampaikan oleh pihak penyidik Polres Serang Kota kepada Kejaksaan Negeri Tangerang. Tangerang atau Serang Bang ya? Serang. Sorry, Kejaksaan Negeri Serang ya. Per kapan? Ya. Tanggal berapa? Tanggal berapa Pak? Tanggal 17 Juni. 17 Juni 2022. Berarti setelah ada aksi jemput paksa itu baru ditetapkan sebagai tersangka gitu ya Bang? Nah, kalau itu saya tidak tahu. Itu kewenangan penyidik, saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan upaya pemanggilan paksa itu. Yang jelas begini, sesuai dengan ketentuan KUHP pasal 112 ayat 1 dan 2, itu kalau orang harus dipanggil secara patut, harus datang, siapapun, apakah itu tersangka, terlapor, atau ahli harus datang. Kalau tidak datang harus memberikan alasan-alasan yang patut. Jika tidak hadir lagi dipanggil 1 kali, 2 kali. Jika tidak ada juga alasan yang patut yang disampaikan kepada pihak penyidik, maka panggilan berikutnya itu dengan perintah membawa. Itu sesuai dengan ketentuan KUHP. Bang, tadi kan ada restoratif justice Bang ya. Per tanggal berapa Bang ya? 24 Juni. 24 Juni ya. Undang, ya. 24 Juni suratnya datang. Kemarin baru kita hadiri di Polres Serang Kota. Dan itu si NM juga harus menghadiri sebenarnya di tanggal 24 Juni itu Ya, atau bagaimana? Karena pihak Polres Serang Kota udah memfasilitasi untuk adanya itu. Dan pihak terlapor harusnya sudah menerima surat itu, cuman kita nggak tahu alasan apa mereka belum hadir. Berarti polisi sudah mengirimkan surat itu ya? Pasti sudah, kedua belah pihak dikirimkan surat itu soalnya. Bang, pertanyaan soal alasan laporan ke Polresta Serang sendiri kenapa? Karena diketahui Pak Dito sendiri tinggal di Jakarta, tapi Ya, oke. laporannya kenapa di Serang? Baik, saya kira ini pertanyaan yang menarik. Untuk kejahatan cybercrime itu sebetulnya secara prinsip bisa dilaporkan di mana saja. Karena Anda bisa lihat kan, cybercrime, Anda media sosial di mana saja Anda bisa lihat kan. Nah, di seluruh wilayah Indonesia tentu bisa. Tergantung pada ada banyak pendapat yang bisa menjelaskan lokus deliktinya atau korbannya di mana, saksi dan alat buktinya di mana. Tetapi yang jelas bahwa kebetulan saja pada saat itu Mas Dito berada di Tangerang, Serang Kota. Lalu kemudian karena lokasi dia mengetahui adanya unggahan atau postingan dari saudari Nikita Mirzani tersebut kebetulan berada di Polres Serang Kota, lalu yang bersangkutan Mas Dito memilih untuk melaporkan di Polres Serang Kota. Itu saja alasannya. Berarti bisa laporan di mana aja walaupun tergantung Ketika pertama kali melihat postingan kan Bang? Bisa seperti itu juga, tapi bisa juga berdasarkan pertimbangan yang lain, di mana saksinya terkait dengan peristiwa pidana itu lebih banyak ada di mana, atau korban dan pelakunya ada di mana. Itu bisa ada kemungkinan seperti itu. Saudaranya gimana sih Bang? Bunyi unggahan yang dirasa menyemangkan nama itu dari kita tuh gimana? Ada. Baik, saya jelaskan bahwa di unggahan itu di posting Instastory-nya itu adalah di atas ditulis ini apa namanya, Dito Mahendra, ya. Lalu di bawahnya ada foto atau gambarnya Mas Dito, ya. Lalu kemudian di bawahnya bisa dibacakan. Bentar, saya cari dulu. Di bawahnya itu tertulis, tolong dibacakan aja, saya nggak bisa. Abang Propam jangan mau percaya omongan yang ngomong banyak juga menipu atau PHP kepada para senior. Namanya Dito Mahendra. Ada anak panah, jika dilihat di foto itu ada anak panah. Kamera Bang, oke, tahan tangannya, boleh digeser Bang. Ini postingan kapan Bang? Tanggal 15 Mei.
Tapi kan dari NM sendiri Dikasih bukti apa? Ini barang bukti sih nggak enak terus. Ya, nanti kita kasih lihat ya. Bang, terkait ucapan, boleh sekali sama klarifikasi terkait ucapan Nikita Mirzani yang mungkin jangan percaya penipu gitu. Ada bantahan dari pihaknya Mas Dito soal tuduhan ini, Bang? Ya, kita sangat, klien kita sudah berbicara secara personal pada Mas Dito. Dan itu Mas Dito sangat kaget dengan postingan itu karena klien kami merasa tidak mengenal orang ini, tidak pernah berinteraksi baik secara personal, sosial maupun bisnis. Lalu tiba-tiba dituduh sebagai seorang yang banyak ngomong, menipu, PHP. Ya, saya kira itu tuduhan yang sangat serius. Ya. Berarti ada bantahan untuk menipu yang dibilang